wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinanda dengan NIM 0601232040. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang negara hukum, rule of law. Jangan lupa terus disimak ya videonya. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu negara hukum. Negara hukum adalah konsep penting dalam sistem hukum yang mengacu pada negara yang diatur oleh hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Artinya, segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada dan tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara dilindungi oleh hukum dan memiliki hak yang sama. Prinsip-prinsip utama dari negara hukum meliputi supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus dipatuhi oleh semua termasuk pemerintahan. Selain itu, ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum juga menjamin perlindungan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Jika ada pelanggaran hak, ada mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang mencari keadilan. Secara keseluruhan, negara hukum memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, memberikan keadilan dan kelestarian bagi semua warga, serta melindungi hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri negara hukum nih. Yang pertama, hak asasi manusia. Negara hukum harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi. Hak-hak ini mencakup kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak untuk hidup yang aman, dan banyak lagi. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah fondasi utama dari negara hukum. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Salah satu ciri penting negara hukum adalah pemisahan kekuasaan atau yang biasa dikenal dengan istilah trias politika. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan absolut dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap cabang kekuasaan ini memiliki fungsi dan wewenangnya sendiri serta saling mengawasi. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dalam negara hukum, pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan ada kepastian hukum bagi semua warga negara. Yang keempat, peralihan administrasi dalam perselisihan. Dalam negara hukum juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Jika ada perselisihan atau masalah antara warga negara dan pemerintah atau antar warga negara, harus ada sistem peradilan yang independen dan tidak memihak yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang negara hukum di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Ayo kita simak. Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, berarti segala tindakan pemerintah dan kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan hukum menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan, sehingga memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan di Indonesia didasarkan pada sistem konstitusi atau hukum dasar, yang artinya segala aspek pemerintahan dan kehidupan bernegara harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Konstitusi ini mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan memberikan batasan-batasan yang jelas untuk mencegah absolute times atau kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan adanya sistem
konstitusional, pemerintah harus bertindak dalam kerangka hukum yang sudah ditetapkan, memastikan tidak ada kekuasaan yang absolut dan setiap negara memiliki perlindungan hukum yang sama. Jadi, dua ciri utama negara hukum di Indonesia adalah bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belaka, dan bahwa pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusional yang mencegah absolute times. Hai teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari negara hukum. Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan yang demokratis bagi warga negara. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat lebih dekat. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia. Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak-hak ini mencakup hak untuk kebebasan hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan banyak lagi. Dalam negara hukum, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena ada aturan hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang demokratis. Selain melindungi hak asasi manusia, negara hukum juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Kehidupan demokratis berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Negara hukum memastikan bahwa ada kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang adil dan bebas. Keberadaan negara hukum menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan yang demokratis. Tanpa negara hukum, pemerintahan bisa saja bertindak sewenang-wenang dan hak-hak warga negara tidak akan terlindungi. Dengan adanya negara hukum, kita bisa hidup dalam bermasyarakat yang adil, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bebas. Jadi, itulah tujuan utama dari negara hukum, melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan yang demokratis. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang sangat penting dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Mari kita lihat lebih detailnya. Yang pertama ada supremasi hukum. Supremasi hukum berarti bahwa hukum adalah yang tertinggi di dalam suatu negara. Tidak ada individu atau kelompok termasuk pemerintah yang berada di atas hukum. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, negara harus tunduk pada hukum. Dalam konsep rule of law, negara harus tunduk pada hukum. Artinya, pemerintahan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Rule of law juga memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Jika ada pelanggaran hak, warga negara dapat mencari keadilan melalui sistem hukum yang ada. Yang keempat, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu aspek penting dari rule of law. Ini berarti bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Warga negara harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus bisa mereka harapkan dari pemerintah. Jadi, rule of law adalah prinsip yang menjamin bahwa hukum adalah yang tertinggi, negara harus tunduk pada hukum, hak asasi manusia dilindungi, dan ada kepastian hukum. Dengan adanya rule of law, kita dapat hidup dalam masyarakat yang adil dan teratur. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana Indonesia menerapkan rule of law untuk mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menjamin hak secara formal tetapi juga menjamin keadilan dalam kenyataan hidup setiap orang. Rule of law merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, ini berarti bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintahan, dan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Rule of law di Indonesia tidak hanya tentang mematuhi aturan secara formal, tetapi lebih dari itu.
Prinsip ini berusaha untuk memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan keadilan kepada setiap individu. Ini berarti bahwa setiap hukum harus bekerja untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas keadilan, kebebasan berekspresi, dan hak untuk hidup tanpa takut. Dengan menerapkan rule of law secara efektif, Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum akan bekerja untuk kepentingan mereka. Jadi, melalui penerapan rule of law, Indonesia tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menjalankan keadilan dalam praktek kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan dan langsung saja kita jawab ya. Jelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. Jawabannya, negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum atau rule of law merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menempatkan hukum sebagai panglima atas semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Prinsip ini bermakna bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, bukan oleh keinginan atau kebijakan semata. Di dalam konteks ini, hukum bukan sekedar aturan yang harus diikuti, tetapi juga penjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum adalah pilar utama dari negara hukum. Hal ini berarti setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya harus diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor tersebut. Keadilan ini juga mencakup hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam negara hukum. Pemerintahan dan lembaga publik harus bertindak secara transparan dan proses pembuatan keputusan dan penggunaan kekuasaan. Ini memastikan bahwa tindakan-tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan bahwa kebijakan publik didasarkan pada prinsip-prinsip yang terukur dengan jelas. Selanjutnya, kemandirian sistem peradilan adalah unsur krusial dalam negara hukum. Sistem peradilan yang independen memastikan bahwa pengadilan dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta yang ada, tanpa adanya campur tangan dari pihak-pihak eksternal, termasuk dari pemerintahan atau pihak politik. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari negara hukum. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam sistem peradilan. Negara hukum berkomitmen untuk melindungi dan mengajukan hak-hak ini semua individu dalam yudisinya. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari negara hukum. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dalam sistem peradilan. Negara hukum berkomitmen untuk melindungi dan mengajukan hak-hak ini untuk semua individu. Stabilitas dan kepastian hukum juga ditekankan dalam prinsip negara hukum. Hukum harus jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi. Hal ini memberikan stabilitas bagi masyarakat dan pelaku bisnis karena mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan konsisten dari tindakan mereka. Penting juga untuk dicatat bahwa negara hukum tidak hanya membatasi kekuasaan pemerintahan, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemerintah tunduk pada hukum, hal ini mengurangi resiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Yang terakhir, prinsip negara hukum mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik dan alokasi anggaran. Ini memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efisien, tanpa adanya penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah. Secara keseluruhan, negara hukum adalah landasan bagi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk sistem hukum yang efektif, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, stabilitas, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Dalam konteks global yang terus berubah, prinsip negara hukum tetap relevan sebagai pijakan utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. Akibat jika negara tidak membuat hukum sebagai panglima.
Ketika suatu negara tidak mematuhi prinsip-prinsip negara hukum, berbagai tantangan dapat muncul yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Pertama, ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Tanpa prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, masyarakat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Pemerintahan dapat dengan mudah mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok atau individu yang dianggap tidak populer. Yang kedua, ketidakpastian hukum dan kestabilan. Ketika hukum tidak dipatuhi atau ditetapkan secara konsisten, ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Bisnis dan investasi dapat menjadi ragu-ragu untuk beroperasi dalam lingkungan yang tidak stabil hukumnya, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang tidak menerapkan prinsip hukum dapat mendorong praktik korupsi yang merajalela, di mana pejabat publik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini merugikan negara secara finansial dan moral. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak tunduk pada hukum, ini dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi yang ada. 5. Pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa perlindungan yang kuat dari hukum, hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk hidup dengan mudah dilanggar oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.